Shalom, selamat pagi anak-anak. Pembahasan kita pada saat pagi hari ini adalah Bupena 4D halaman 110 sampai dengan 112, latihan tema 9, subtema 1. Bupena halaman 110, latihan muatan IPA KD 3.5. Pertanyaan yang pertama, contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah? Jawaban yang benar A. Sinar matahari yang menyinari panel surya. Pertanyaan nomor 2, contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah? Jawabannya D. Air, matahari, dan angin. Pertanyaan nomor 3, sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah? Jawabannya matahari. Pertanyaan nomor 4, tuliskan manfaat sumber energi yang ditunjukkan oleh gambar A dan B. Jawaban yang gambar A itu air terjun dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Gambar B, arus air sungai yang deras dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Pertanyaan nomor 5, tuliskan masing-masing manfaat matahari bagi tumbuhan, manusia, dan alam. Jawabannya yang A, manfaat matahari bagi tumbuhan sebagai sumber cahaya untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan. B, manfaat matahari bagi manusia sebagai sumber energi untuk membangkitkan energi listrik, mengeringkan pakaian, dan menghasilkan vitamin D. Untuk yang C, manfaat matahari bagi alam, beberapa hewan sebagai sumber panas, misalnya kadal dan bunglon. Selain itu, matahari juga bermanfaat untuk menerangi permukaan bumi dan sebagai penanda waktu. Bupena halaman 110, latihan muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, berikut yang bukan sumber daya alam yang terdapat di pantai dan laut adalah? Jawaban yang benar adalah B, tanaman teh. Tanaman teh itu di dataran tinggi ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, pekebun teh merupakan jenis pekerjaan yang banyak dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di? Jawabannya dataran tinggi. Pertanyaan nomor 3, kegiatan ekonomi berupa distribusi dalam pembuatan kertas adalah? Jawabannya, pengantaran bahan baku dari petani dalam pembuatan kertas ke pabrik kertas. Pertanyaan nomor 4, saat makan ikan sarden dari kaleng, kita melakukan salah satu kegiatan ekonomi, yaitu? Jawabannya konsumsi. Pertanyaan nomor 5, buatlah bagan proses kegiatan ekonomi pembuatan keripik kentang yang dimulai dari dataran tinggi. Nah, ini contohnya ya jawabannya. Yang pertama, budidaya kentang di dataran tinggi. Selanjutnya, kentang-kentang itu dipanen. Setelah dipanen, kemudian dikirimkan ke pabrik. Setelah sampai di pabrik, kentang tersebut diolah menjadi keripik kentang. Setelah menjadi keripik kentang, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman ke pedagang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah dikonsumsi oleh para konsumen. Bupena halaman 111, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, orang yang dapat memberikan informasi yang benar saat diwawancara disebut? Jawabannya D, narasumber. Pertanyaan nomor 2, pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber sebaiknya? Jawabannya B, mudah dipahami. Pertanyaan nomor 3, pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada narasumber seorang pencinta hewan adalah? Jawaban yang benar pilihan A ya. Bagaimana cara merawat hewan agar tetap sehat? Pertanyaan nomor 4, hasil wawancara dapat kita gunakan sebagai bahan untuk membuat? Jawabannya bahan untuk membuat laporan wawancara atau artikel dalam berita. Pertanyaan nomor 5, kamu akan mewawancarai seorang pemadam kebakaran yang baru saja selesai memadamkan api di suatu perumahan. Menurutmu, bagaimana pertanyaan wawancara yang sesuai untuk diajukan ke pemadam kebakaran tersebut? Nah, ini contoh ya pertanyaannya. A.
Apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut? B. Sejak kapan api tersebut mulai menyambar antar bangunan? C. Berapa jumlah anggota yang dilibatkan untuk memadamkan kebakaran tersebut? D. Dari mana Bapak mendapatkan sumber air agar pemadamannya menjadi lebih cepat? E. Siapa saja yang ikut terlibat dalam pemadaman tersebut? F. Bagaimana cara api tersebut dipadamkan dengan cepat? Bu Pena halaman 111, latihan muatan PPKN KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, hak yang didapatkan penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah? Jawaban yang benar D, mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Pertanyaan nomor 2, kewajiban seseorang yang berkunjung ke kebun binatang adalah? Jawabannya, menjaga kebersihan kebun binatang, tidak memberikan makanan kepada hewan, dan tidak mencoret-coret fasilitas umum. Pertanyaan nomor 3, manakah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, hak ataukah kewajiban? Jelaskan. Jawaban nomor 3, kewajiban harus diutamakan karena dengan memenuhi kewajiban kita akan mendapatkan hasil yang dinamakan hak. Pertanyaan nomor 4, jelaskan bentuk pemanfaatan sumber energi air sesuai gambar yang ada di buku Bu Pena. Jawabannya, gambar A, laut sebagai tempat tinggal makhluk hidup, tetapi arus laut juga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. B, arus sungai. Arus sungai dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Bu Pena halaman 112, latihan muatan SBDP KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, lagu berikut yang menceritakan tentang keindahan lingkungan adalah? Jawaban yang benar B, Rayuan Pulau Kelapa. Pertanyaan nomor 2, perhatikan notasi angka yang ada di buku Bu Pena halaman 112. Not balok dari notasi angka tersebut yang benar adalah? Jawabannya not balok pilihan B. Anak-anak bisa lihat di sini gambarnya. Pertanyaan nomor 3, lagu Menanam Jagung dinyanyikan dengan tempo? Jawabannya tempo riang. Pertanyaan nomor 4, perhatikan bait lagu Di Timur Matahari yang ada di buku Bu Pena halaman 112. Tuliskan makna dari bait lagu tersebut. Jawabannya, makna dari bait lagu Di Timur Matahari adalah cahaya matahari yang selalu menerangi dari arah timur. Semua pemuda harus bangun dan memulai aktivitas dengan penuh semangat. Pertanyaan nomor 5, tuliskan kata-kata dalam lagu Di Timur Matahari yang memiliki nada rendah. Jawabannya, matahari mulai bercahaya. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan kita hari ini. Shalom.